Halo semuanya, perkenalkan saya Danti. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang administrasi pendidikan. Yuk, simak penjelasannya ya. Nah, di sini saya akan membagi administrasi pendidikan menjadi beberapa kategori, yaitu pengertian atau makna dari administrasi pendidikan, manfaat serta tujuan administrasi pendidikan, lalu fungsi dari administrasi pendidikan, dan yang terakhir adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Apa sih makna dari administrasi pendidikan itu? Ya, administrasi pendidikan merupakan proses pengelolaan kegiatan organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah mengetahui maknanya, kita pasti penasaran kan tentang apa aja ya manfaat serta tujuan dari administrasi pendidikan. Jadi, ada beberapa manfaat dari administrasi pendidikan. Yang pertama, yaitu mengetahui dan menyadari tugas-tugas dan kewenangan, serta mengetahui bagaimana cara melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan itu. Lalu manfaat yang kedua yaitu menghindarkan kesalahan-kesalahan kerja atau overlapping kerja atau tugas. Selanjutnya, administrasi pendidikan bermanfaat untuk mengetahui bagaimana melaksanakan suatu kegiatan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Dan manfaat administrasi pendidikan yang terakhir adalah mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing tenaga kependidikan. Yeay, sekarang kalian udah tahu kan manfaat administrasi pendidikan? Selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan sebenarnya dari administrasi pendidikan itu? Tujuan utama administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian, manfaat, dan juga tujuan dari administrasi pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa saja sih fungsi administrasi pendidikan? Fungsi dari administrasi pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu dimulai dari perencanaan atau planning, kemudian pengorganisasian, lalu dilanjutkan dengan aktuasi fungsi penggerakan atau actuation, dan fungsi yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Sekarang, mari kita bahas fungsi administrasi pendidikan tersebut satu persatu. Yang pertama, menurut Asnawir tahun 2005, perencanaan atau planning merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga, baik perorangan maupun kelompok. Dalam perencanaan tersebut, terdapat berbagai rancangan yang perlu disusun guna mencapai proses yang diinginkan, yaitu perumusan tujuan, penentuan bidang atau fungsi unit, penetapan jangka waktu yang diperlukan, menetapkan metode, menentukan alat yang akan digunakan, membuat penilaian, dan menetapkan sumber dana yang diperlukan. Setelah perencanaan, fungsi selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengorganisasian, terdapat hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu 1. Penciptaan mekanisme tata kerja yang seirama dengan organisasi yang dibuat atau ditetapkan. Dan 2. Penentuan serta pendistribusian kerja yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota dalam organisasi pendidikan. Fungsi yang ketiga, yaitu aktuasi fungsi penggerakan atau actuation. Aktuasi berarti menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan penuh kesadaran guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi, secara detail, fungsi dari aktuasi meliputi memberikan arahan dan bimbingan yang berarti memberikan petunjuk, instruksi, dan contoh tindakan yang jelas agar semua pihak memahami tugas dan tanggung jawab mereka. 2. Motivasi dan inspirasi, guna menciptakan suasana kerja yang positif,
memberikan semangat dan memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi dan kemauan bekerja keras. 3. Pengembangan keterampilan agar dapat memberikan pelatihan dan kesempatan pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf. 4. Komunikasi efektif dengan cara memastikan adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan serta antar anggota tim untuk menciptakan pemahaman yang sama dan menghindari kesalahpahaman. 5. Penciptaan kerjasama dengan cara memfasilitasi kerjasama yang harmonis antar individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi yang terakhir adalah pengawasan atau controlling, yang merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Akhirnya kita sampai pada poin terakhir tentang materi kali ini, yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan yang terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 1. Administrasi peserta didik. 2. Administrasi personel guru. 3. Administrasi kurikulum. 4. Administrasi sarana dan prasarana. 5. Administrasi anggaran biaya. 6. Tata laksana (tata usaha). 7. Administrasi organisasi. 8. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. 9. Administrasi supervisi (pengawasan). Nah, kalian sudah menyimak penjelasan tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Coba putar kembali videonya, pahami kembali, dan ungkapkan pemahaman kalian ke dalam lembar kerja yang sudah saya bagikan. Jangan lupa, coba latihan yang ada di akhir video untuk bisa menguji apakah kalian betul-betul sudah memahami materi hari ini. Oke, sampai jumpa di kelas ya. Setelah kita membahas mengenai administrasi pendidikan, nah kita coba untuk latihan soal ya. Soalnya yaitu, kelompokkan kegiatan-kegiatan di bawah ini sesuai dengan ruang lingkup administrasi pendidikan. Poin-poinnya yaitu 1. Pengangkatan pegawai tata usaha sekolah. 2. Penyusunan kurikulum. 3. Pendataan jumlah siswa terbaru. 4. Inventarisasi jumlah meja dan kursi belajar. 5. Penyimpanan surat dari Dinas Pendidikan. 6. Laporan SPP bulan Juli 2025. 7. Penentuan struktur organisasi sekolah. 8. Perencanaan promosi sekolah. 9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 10. Pemindahan guru ke sekolah lain. 11. Revisi silabus. 12. Pendataan alumni. 13. Inventarisasi penyusutan aset sekolah. 14. Pengarsipan surat ke wali murid. 15. Laporan penggunaan dana rutin. Kerjakan latihan soal tersebut melalui Google Form yang dapat diakses melalui kode QR di atas. Selamat mengerjakan!